Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar semua? Semoga pada hari ini kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas elemen kedua dari dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu perkembangan teknologi dan isu-isu terkini manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Bahwa agar proses kerja suatu kantor dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka manajemen perkantoran haruslah diterapkan dengan baik dan tepat. Karena dengan penerapan manajemen perkantoran yang baik dan tepat, tujuan yang sudah ditentukan oleh sebuah organisasi sebelumnya dapat tercapai dengan mudah. Manajemen perkantoran modern dapat diartikan sebagai proses manajemen perkantoran terbaru atau mutakhir yang memanfaatkan pikiran, sikap, dan tingkah laku modern. Manajemen perkantoran modern ditunjang oleh pemanfaatan teknologi modern berupa teknologi terbaru atau teknologi mutakhir yang sesuai dengan pembaruan. Dengan penerapan teknologi baru tersebut, proses manajemen perkantoran akan sesuai dengan perkembangan zaman. Perkantoran modern merupakan perkantoran yang dibangun dengan penerapan teknologi modern dan terbaru. Perkantoran modern memakai perlengkapan dan alat-alat yang tepat. Saat ini, perkembangan sistem informasi manajemen pada beberapa instansi pemerintah telah mencapai tahap yang didukung dengan pengelolaan data elektronik menggunakan komputer. Pada satu sisi, beberapa institusi lain sedang mendekati tahap ini atau sudah mencapai tahap berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu tahap sistem informasi manajemen berdasarkan komputer atau computer based system. Namun dari pihak lain, masih terdapat banyak instansi pemerintah, terutama di kota atau daerah terpencil, yang belum memasuki tahapan dukungan komputer. Semakin modern kantor, maka semakin global sifat dan cakupan kegiatannya. Berhubungan dengan hal tersebut, semakin modern kantor, maka semakin banyak informasi yang dapat diakses. Dengan demikian, akan semakin besar juga kemungkinan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan instansi atau organisasi. Dapat disimpulkan bahwa perkantoran modern memiliki sasaran utama pada data atau informasi, serta sebagai tujuan dari semua aktivitas perkantoran. Prinsip-prinsip manajemen perkantoran modern. Pada penerapannya, pihak yang berwenang harus mengetahui berbagai prinsip-prinsip manajemen perkantoran yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Manajer kantor merupakan seorang eksekutif yang harus menyusun suatu rencana dari organisasi serta mengawasi sebagian besar pekerjaan kantor yang wajib dilakukan. 2. Tata letak ruang yang terdapat di kantor perlu direncanakan secara ilmiah. Hal ini agar dapat menghindari gerakan yang tidak diperlukan, gerakan yang tertunda, serta kesulitan dalam mencapai pekerjaan atau peralatan dan perlengkapan kerja. 3. Mesin dan perlengkapan otomatis sebaiknya digunakan untuk hasil kerja yang lebih baik. 4.
Kajian gerakan dan waktu, penyederhanaan kerja dan pengukuran kerja sebaiknya diimplementasikan dalam pekerjaan kantor. 5. Sistem dan prosedur kantor perlu diupayakan lebih lanjut untuk efisiensi. 6. Sistem manajemen arsip yang diperbaiki harus dikembangkan sejalan dengan pengawasan formulir. 7. Hubungan kepegawaian yang lebih ilmiah perlu dikembangkan melalui analisis pekerjaan, nasihat kepegawaian, panduan perintah, dan program diklat. 8. Standar kuantitas dan kualitas pekerjaan kantor perlu untuk digunakan dan dikembangkan. Dan yang ke-9, kesadaran kerja bersamaan dengan konsep dasar manajemen ilmiah dalam pekerjaan kantor harus dikembangkan pada jiwa penyelia dan sikap pegawai. Pekerjaan perkantoran modern. Pada perkantoran modern, memiliki pekerjaan-pekerjaan pokok yang harus diterapkan untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan. 1. Menerima informasi. Beberapa informasi yang biasa diterima pada perkantoran modern, misalnya yaitu panggilan telepon, surat, pesan, serta laporan dari aktivitas organisasi. 2. Merekam informasi. Merekam informasi artinya mencatat informasi yang diterima, dengan tujuan agar informasi dapat dipersiapkan ketika manajemen meminta hal tersebut. Rekaman diminta untuk disimpan menurut hukum. 3. Mengatur informasi. Data dikumpulkan dari banyak sumber sehingga perlu melakukan beberapa perhitungan. Kantor akan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi terbaik untuk melayani manajemen. 4. Memberi informasi. Apabila manajemen meminta, kantor harus membagikan informasi melalui rekaman yang sudah dikumpulkan. 5. Melindungi aset. Tugas-tugas dari kantor kurang dilaksanakan apabila terbatas sekadar mengumpulkan, mengatur, menerima, dan menyajikan informasi. Kantor memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu melindungi hasil rekaman yang vital dengan cermat serta mengamankan uang tunai yang disimpan di bank atau di berangkas. Teknologi perkantoran. Teknologi sangatlah berperan besar di dalam perkantoran modern. Penggunaan teknologi berperan dalam penyimpanan data dengan cara yang semakin aman, rapi, serta terstruktur. Penerapan teknologi perkantoran memberikan berbagai jenis manfaat yang dapat dirasakan dalam proses kerja di kantor. Beberapa manfaat penerapan teknologi perkantoran antara lain sebagai berikut. 1. Sistem kantor akan berjalan lebih efektif. Pengoperasian sistem kantor yang efisien dapat dilihat dari kinerja pelayanan kantor. Dengan penggunaan teknologi perkantoran, maka kinerja pelayanan kantor akan lebih efisien dan berdampak besar terhadap pelanggan dengan jumlah waktu tertentu dan berbagai layanan yang dilakukan. 2. Akurasi dan keamanan data terjamin.
Data yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat melalui teknologi perkantoran. Ketika membutuhkan data dalam format yang diinginkan, kantor dapat mudah mengirimkan file melalui teknologi serta data sepenuhnya tersedia dan disimpan dengan benar. 3. Komunikasi antar unit dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Contohnya yaitu dengan penerapan pada teknologi smartphone di semua tempat dan pada setiap waktu. Dengan teknologi tersebut, setiap unit dapat melakukan komunikasi. 4. Pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Teknologi kantor membuat pekerjaan kantor lebih cepat dan mudah selesai. Namun perlu dikaji kembali, pemanfaatan teknologi harus sesuai kebutuhan dan perlu prinsip kehati-hatian. 5. Penyimpanan data dikelola dengan baik. Dengan teknologi perkantoran, data yang telah dimasukkan tersimpan dengan aman. Dengan demikian, area penyimpanan serta sistem penyimpanan secara digital berkembang dengan baik. Beberapa jenis teknologi perkantoran yang biasa digunakan dalam perkantoran modern antara lain yaitu Microsoft Office, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, video teks, pengolah kata, pengolah angka, konferensi video, transmisi faksimiles, konferensi komputer, serta surat elektronik atau email. Kantor virtual atau virtual office. Kantor virtual atau virtual office adalah ruang kerja yang berlokasi di internet. Para anggota tim dapat saling berhubungan menggunakan lingkungan kerja digital tanpa harus memiliki lokasi fisik. Kemampuan Office Administration untuk menghubungkan orang secara elektronik telah membuka cara baru melakukan pekerjaan kantor. Bahkan, Office administrasi membuat pekerjaan kantor tidak perlu dikerjakan di kantor. Sebaliknya, pekerjaan tersebut dapat dilakukan di suatu tempat saat para pekerja berada. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan virtual office. Virtual office cocok untuk perusahaan yang memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Perusahaan tersebut sedang berkembang dan memerlukan alamat bisnis. 2. Ingin menghemat biaya operasional atau sewa kantor. 3. Perusahaan sedang mengurangi jumlah staf operasional kantor. 4. Perusahaan memiliki tim yang bekerja secara remote. Serta 5. Perusahaan ingin memukau klien dengan lokasi kantor yang prestisius. Cara menerapkan virtual office. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan kantor maya atau virtual office dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Menyediakan sumber daya komputer. 2. Menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi. 3. Menyediakan perlengkapan non-komputer. 4. Menyiapkan sarana telepon yang dapat di-forward atau dialihkan. 5. Menyediakan kelengkapan untuk panggilan konferensi. 6. Membuat jadwal pertemuan reguler, serta melaksanakan urut-urutan pekerjaan secara teratur. Otomatisasi perkantoran.
Otomatisasi perkantoran adalah seluruh sistem informasi formal maupun informal yang terkait dengan komunikasi informasi kepada seseorang yang berbeda di dalam dan luar perusahaan. Otomatisasi perkantoran juga bisa diartikan sebagai pemakaian teknologi atau alat kantor yang dilengkapi secara elektronik dengan sistem elektrik atau suatu aplikasi untuk pekerjaan kantor dalam mencapai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Tujuan otomatisasi perkantoran. Penerapan otomatisasi perkantoran tidak semata-mata untuk memudahkan pekerjaan, namun juga memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1. Meminimalkan atau menghindari biaya yang lebih besar. Saat ini, komputer yang digunakan di kantor tidak menggantikan pekerja, melainkan menunda penambahan pegawai yang dibutuhkan untuk menangani beban kerja yang meningkat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit atau lebih kecil. 2. Pemecahan masalah kelompok. Otomatisasi kantor memudahkan manajer untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain saat memecahkan masalah. Dengan komunikasi tersebut akan ditemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. 3. Pelengkap bukan pengganti. Otomatisasi perkantoran tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional, percakapan tatap muka maupun di telepon, dan pesan tertulis seperti memo. Otomatisasi perkantoran justru akan menjadi pelengkap jenis komunikasi yang dapat digunakan dengan lebih efektif. 4. Penggabungan dan penerapan teknologi. Penggabungan dan penerapan teknologi akan memberikan timbal balik yang positif untuk organisasi atau perusahaan. Penggabungan dan penerapan teknologi tersebut dapat berupa komputer, telepon, satelit, dan jaringan internet. 5. Perbarui proses implementasi pekerjaan di kantor. Produk otomatisasi perkantoran memungkinkan para pekerja kantor dalam memproses lebih banyak dokumen dengan cepat dan lebih baik. Dengan demikian, pekerjaan akan lebih mudah selesai dengan efisien dan efektif. Aplikasi otomatisasi perkantoran. Saat ini, terdapat berbagai macam jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yang sudah biasa digunakan di dalam perkantoran modern. Antara lain: 1. Aplikasi pengolah kata atau word processing. Aplikasi pengolah kata merupakan alat elektronik yang dipergunakan secara otomatis untuk melakukan berbagai tugas, antara lain menyiapkan tugas atau dokumen untuk diketik atau dicetak. Aplikasi pengolah kata dapat membantu memecahkan suatu masalah yang memungkinkan manajer untuk menyiapkan alat komunikasi tertulis dengan lebih efektif. Contoh dari aplikasi pengolah kata yang dapat digunakan yaitu Microsoft Word. 2. Aplikasi surat elektronik atau electronic mail. Penggunaan jaringan komputer dapat memungkinkan para penggunanya untuk menyimpan, mengirim, serta menerima banyak pesan dengan terminal komputer dan perangkat penyimpanan. 3. Aplikasi voicemail. Aplikasi voicemail sama seperti electronic mail, namun kedua aplikasi tersebut memiliki perbedaan.
Pada voicemail, saat mengirim pesan, cukup dengan mengucapkan pesan tersebut di telepon, bukan mengetiknya dan menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan. 4. Aplikasi transmisi faksimiil atau fax. Aplikasi faksimiil merupakan pemakaian perangkat khusus yang dapat membaca suatu tampilan dokumen di ujung saluran komunikasi, serta mengkopi atau membuat salinan di ujung lainnya. 5. Aplikasi konferensi audio atau audio conference. Aplikasi ini digunakan untuk membuat koneksi audio antara beberapa orang yang tersebar secara geografis dengan tujuan melakukan pertemuan atau konferensi. Pengguna otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran akan sangat berguna membantu pekerjaan orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Otomatisasi perkantoran sangat berguna baik internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan. Beberapa pihak yang menggunakan otomatisasi perkantoran antara lain: 1. Manajer. Manajer merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Manajer memainkan peran penting dalam manajemen perkantoran. 2. Profesional. Profesional merupakan orang yang tidak mengelola orang lain, tetapi menyumbang keterampilan khusus yang membedakannya dari sekretaris dan pegawai administratif. Contoh pihak yang disebut sebagai profesional yaitu pembeli dan wiraniaga. 3. Sekretaris. Sekretaris merupakan orang yang ditugaskan pada pekerjaan tertentu untuk melakukan banyak tugas, seperti menangani korespondensi, mengatur jadwal pertemuan, dan menjawab telepon. Oleh karenanya, apabila sekretaris didukung oleh otomatisasi perkantoran dengan berbagai jenis aplikasi otomatisasi perkantoran, akan sangat terbantu dalam pekerjaannya. 4. Pegawai administratif. Pegawai administratif umumnya bertugas melakukan beberapa hal untuk sekretaris. Oleh karena itu, otomatisasi perkantoran juga digunakan oleh pegawai administratif dengan tujuan agar proses kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Ada beberapa jenis otomatisasi yang biasa diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Antara lain: 1. Sistem komunikasi elektronik. 2. Sistem kolaborasi elektronik. 3. Sistem publikasi elektronik. 4. Sistem pengolahan kantor. 5. Sistem elektronik formal. Dan 6. Sistem elektronik informal. Dampak otomatisasi perkantoran. Penerapan teknologi pasti akan berdampak besar terhadap kehidupan. Penerapan otomatisasi perkantoran pada sebuah organisasi atau perusahaan pun pasti akan memberikan efek atau dampak dalam jangka pendek maupun panjang. Dampak yang dapat dirasakan dapat berupa dampak negatif ataupun positif. Untuk mengatasi dampak tersebut tentunya harus disikapi dengan bijak oleh organisasi dan seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan otomatisasi perkantoran. Berikut beberapa dampak positif maupun dampak negatif dari penerapan otomatisasi perkantoran.
Dampak positif. 1. Mendorong setiap orang untuk belajar keterampilan baru sehingga dapat bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. 2. Pekerjaan-pekerjaan yang memakan banyak waktu dan menjenuhkan dapat dialihkan ke beberapa mesin tertentu. 3. Lebih cepat serta mudah untuk memperbaiki banyak kesalahan yang terjadi dalam proses pekerjaan. 4. Bertambahnya kesempatan dalam bidang pemeliharaan peralatan, teknologi atau elektronik, programmer, dan rekayasa software. 5. Kesempatan dalam memperpendek waktu kerja setiap minggunya. Dan 6. Pekerjaan akan cepat selesai dan mudah dalam proses pengerjaannya. Dampak negatif. Penerapan otomatisasi perkantoran tidak selalu memberikan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan beberapa dampak negatif. Antara lain 1. Karyawan akan cenderung menjadi ketergantungan pada mesin untuk membantu pekerjaan. 2. Masalah kesehatan akibat penggunaan perangkat yang berlebihan seperti layar monitor dan printer. 3. Kehilangan kontak personal dengan rekan kerja karena mesin yang telah menyampaikan informasi. 4. Implikasi terhadap pemberi pekerjaan. 5. Membutuhkan waktu untuk beralih dari sistem manual ke elektronik. 6. Memunculkan keresahan sementara pada para pekerja saat memperkenalkan otomatisasi perkantoran tersebut. Dan 7. Tidak semua perangkat lunak yang tersedia dapat memenuhi persyaratan pekerjaan dengan sempurna. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah perubahan fundamental di sektor industri yang telah memasuki era baru. Revolusi Industri 4.0 merupakan gelombang keempat dari perkembangan dan perjalanan revolusi industri. Revolusi Industri 4.0 dengan mudah diartikan sebagai perkembangan teknologi pabrik yang dengan cepat dan mudah mendekati otomatisasi dan pertukaran data terkini. Hal tersebut dapat menjangkau sistem cyberfisik, komputasi awan atau cloud computing, komputasi kognitif, serta Internet of Things. Dampak revolusi industri 4.0 pada bidang bisnis. 1. Peningkatan daya saing bisnis. Dampak revolusi industri 4.0 yaitu dapat meningkatkan daya saing global melalui kerjasama dan konfederasi perusahaan. 2. Peningkatan produktivitas dan pendapatan. Peningkatan efisiensi dapat menurunkan biaya operasi. Dengan demikian dapat meningkatkan penjualan serta keuntungan. 3. Pengembangan teknologi yang dipercepat. Revolusi Industri 4.0 menyediakan platform sebagai landasan inovasi lebih lanjut dengan teknologi yang berkembang. Dampak revolusi industri 4.0 pada aspek budaya kerja. 1. Proses pekerjaan berbasis digital. Era revolusi industri 4.0 telah mengubah budaya para pekerja yang semula memakai paper base untuk bekerja, kini beralih ke digital base. 2. Mengubah kebiasaan pekerja. Dengan semakin canggihnya teknologi digital dan internet, tentunya hal tersebut akan mengubah kebiasaan para pekerja pada era revolusi industri sebelumnya. 3. Mengubah peraturan-peraturan dalam bekerja.
Perubahan industri dapat mengubah aturan kerja. Regulasi atau pengaturan adalah bentuk ketegasan yang diberikan untuk menciptakan kenyamanan serta ketertiban dalam melakukan pekerjaan. 4. Fasilitas kantor yang nyaman dan lengkap. Fasilitas kantor yang nyaman dan lengkap dapat memengaruhi budaya kerja para pekerja. Sebagian besar perusahaan startup menawarkan tempat untuk bersantai, kantin gratis, bermain, serta dekorasi kantor yang mendukung kreativitas para pekerja. 5. Disiplin kerja tidak memperhatikan jam masuk dan pulang, tetapi menekankan performa kerja. Pada era revolusi industri 4.0, disiplin kerja tidak memperhatikan jam masuk dan jam pulang para pekerja, tetapi menekankan performa pekerja yang menentukan jam kerja. Hal tersebut dilakukan karena tata krama atau etika yang dimiliki oleh manusia tidak dimiliki teknologi. Perilaku eco-green atau ramah lingkungan. Perilaku ramah lingkungan adalah perilaku kerja sesuai konsep 5R yang diterapkan pada standar kerja. Kantor ramah lingkungan atau eco-friendly office adalah tempat bekerja yang berdampak baik terhadap lingkungan. Tujuan menciptakan kantor tersebut adalah mengurangi jejak karbon dan mengurangi limbah dari barang-barang yang digunakan sehari-hari, serta menerapkan hal-hal yang berkelanjutan. Demikianlah anak-anakku, materi elemen 2 dari dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas, yaitu tugas kelompok. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5-6 anak. Kemudian buatlah simulasi penataan kantor yang memenuhi prinsip ramah lingkungan. Presentasikan di depan kelompok lain. Kemudian buatlah videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.